datang di RSUD Kota Salatiga. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah yang pertama, ratakan sabun atau cairan hand rub pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada tangan yang lain. Langkah keenam, usapkan ujung jari tangan kanan pada telapak tangan kiri dengan gerakan memutar. Lakukan pada tangan yang lain. Kini, tangan kita sudah bersih. Hidup sehat bersama RSUD Kota Salatiga. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Layanan kami mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Salah satunya dengan selalu menerapkan cuci tangan. Ada 5 momen dan 6 langkah yang harus kita lakukan cuci tangan menurut WHO. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Tahukah Anda bahwa tangan kita yang terlihat bersih ini dapat menyimpan banyak bakteri dan virus yang dapat menyebabkan infeksi jika masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah kontak dengan pasien. Yang keempat, setelah terkena cairan tubuh dan darah. 80% penyakit infeksi dapat ditularkan melalui sentuhan dan kontak dengan objek yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, mencuci tangan dengan sabun antiseptik maupun hand rub dapat mencegah penularan infeksi. Jangan lupa, lakukan kebersihan tangan baik menggunakan hand rub atau air mengalir dan sabun bila tangan Anda terlihat kotor.
Yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Kita semua, baik petugas maupun pengunjung Rumah Sakit Umum Kota Salatiga, wajib memahami 5 momen dan 6 langkah cuci tangan ini agar dapat mencegah dan mengontrol penyebaran kuman dan bakteri penyebab infeksi. Ginjal berjumlah sepasang, berbentuk seperti kacang. Terletak di kedua sisi tulang belakang setinggi pinggang. Ginjal mempunyai banyak fungsi penting bagi tubuh kita. Membuang produk yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh seperti ureum dan kreatinin melalui urin. Mengatur jumlah cairan yang beredar dalam tubuh dan membuang kelebihan cairan dari darah. Memelihara kesehatan tulang dengan cara menjaga keseimbangan mineral seperti kalsium dan fosfor dalam darah. Ginjal mempertahankan tekanan darah pada tingkat normal untuk mencegah resiko penyakit jantung. Ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Apa yang akan terjadi jika ginjal Anda gagal menjalankan fungsinya? Terjadi penumpukan ureum dan kreatinin di dalam darah, yang dapat menjadi racun bagi tubuh, sehingga Anda akan merasakan ngantuk, bingung dan mual yang dikenal sebagai gejala uremia. Karena ginjal tidak cukup menghasilkan hormon eritropoietin, maka produksi sel darah merah menurun, sehingga Anda menderita anemia. Ginjal gagal mengeluarkan kelebihan cairan melalui urin, sehingga menyebabkan produksi urin berkurang, dan bengkak di beberapa bagian tubuh seperti kaki, tangan atau mata. Gagal ginjal kronis adalah kondisi penurunan fungsi ginjal secara bertahap yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Untuk mempertahankan fungsinya maka dibutuhkan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu cangkok ginjal, hemodialisa atau cuci darah dan peritoneal dialisis atau dikenal CAPD. Di Indonesia, hemodialisa adalah terapi pengganti ginjal yang banyak dipilih. Adekuasi hemodialisa adalah indikator untuk melihat kecukupan dari tindakan hemodialisa yang telah dilakukan. Dengan tercapainya adekuasi, maka kualitas hidup Anda akan semakin baik. Adekuasi bisa dilakukan secara kuantitatif dengan melihat nilai KT/V dan URR atau secara kualitatif dengan melihat status nutrisi, tekanan darah, kadar hemoglobin, kadar kalsium fosfat dan peningkatan berat badan di antara 2 kali hemodialisa. Apa saja pantangan makanan bagi pasien gagal ginjal? Makanan yang mengandung tinggi garam, biasanya pada makanan yang asin, makanan siap saji, dan makanan yang mengandung bahan pengawet. Di dalam garam terdapat natrium. Jika asupan natrium melebihi 1 sendok teh per hari, dapat menyebabkan natrium menahan air di tubuh dan tekanan darah menjadi naik. Makan makanan asin juga menyebabkan Anda merasa cepat haus. Kalium adalah salah satu jenis mineral yang banyak terkandung di buah dan sayur. Pada pasien gagal ginjal, kalium tidak mampu dibuang oleh tubuh. Apabila jumlah kalium di tubuh tinggi, akan berbahaya bagi kesehatan jantung. Buah yang mengandung tinggi kalium adalah pisang, durian, nangka, nanas, melon, alpukat, tomat, brokoli, kentang, dan papaya. Untuk mengurangi kadar kalium di dalam buah atau sayur, bisa dengan cara buah atau sayur dipotong kecil-kecil, kemudian rendam di air hangat selama 2 jam. Anda juga bisa menghindari memakan sayuran mentah. Fosfor adalah jenis mineral yang berperan dalam kesehatan tulang. Penumpukan fosfor yang berlebihan dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh, timbul gatal-gatal di badan, dan terjadi pengapuran di dinding pembuluh darah.
Antibiotik pasti sering muncul ketika kita diberi resep oleh dokter. Tapi, tahukah kita, ada bahaya yang mengintai di balik penggunaan antibiotik apabila digunakan dengan dosis atau petunjuk yang salah. Penggunaan berlebih dan kesalahan penggunaan antibiotik dapat memicu antibiotik tidak efektif lagi terhadap bakteri atau disebut juga resistensi antibiotik, di mana bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Hal ini bisa menjadi sangat berbahaya, karena penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri tersebut terkadang jadi mustahil disembuhkan. Tapi, bagaimanapun juga, antibiotik merupakan komponen penting dalam pengobatan modern. Jika penggunaan antibiotik tidak dikontrol, di tahun 2050, resistensi antibiotik dapat menjadi penyebab tertinggi kematian di seluruh dunia. Dapat menyebabkan 10 juta kematian setiap tahunnya, lebih banyak dari kematian yang disebabkan oleh kanker. Untuk itu, kita harus segera mengurangi konsumsi antibiotik. Diagnostik adalah kunci dalam mengatasi resistensi antibiotik atau perkembangan bakteri menjadi kebal akan antibiotik. Di Indonesia, sudah terdapat peraturan yang ditujukan untuk mengurangi penggunaan antibiotik dalam proses pengobatan penyakit. Peraturan itu tertuang dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan antibiotik. Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 tentang program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Untuk mewujudkan pengurangan penggunaan antibiotik dalam obat-obatan, diperlukan laboratorium dengan peralatan terkini untuk mendeteksi bakteri. Sekarang sudah jelas bukan, bahaya resistensi antibiotik dan bagaimana menyiasatinya? Mari kita lebih cermati sebelum menggunakan antibiotik bagi tubuh kita. Rumah Duka Bougainville merupakan salah satu pelayanan kedukaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Rumah Duka Bougainville memberikan pilihan pelayanan dan produk untuk mempresentasikan kecintaan bagi orang terkasih dalam memberikan solusi untuk meringankan kedukaan keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, memilih Rumah Duka Bougainville dapat memberikan arti pelayanan kedukaan yang dapat diandalkan dalam memberikan penghormatan terakhir bagi orang yang terkasih. Berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, yang beralamat di Jalan Osamaliki nomor 19, merupakan lokasi yang strategis karena berada di jantung kota Salatiga, sehingga memudahkan akses menuju Rumah Duka Bougainville. Atau untuk lebih mudahnya, Anda dapat men-scan barcode ini. Adapun tarif sewa Rumah Duka Bougainville beserta ketentuannya sebagai berikut. Untuk cara menggunakan dan alur dari pelayanan Rumah Duka sebagai berikut. Apabila jenazah berasal dari RSUD Kota Salatiga, dapat mendaftar langsung melalui petugas yang berdinas saat itu. Namun, bagi jenazah yang berasal dari luar RSUD Kota Salatiga, dapat melakukan pendaftaran melalui tempat pendaftaran yang berada di Gedung IGD. Setelah melakukan proses pendaftaran, keluarga dapat menuju instalasi pemulasaran jenazah untuk memilih paket pelayanan kedukaan yang diperlukan. Dengan fasilitas parkir yang luas, tentunya dapat membuat Anda nyaman dalam menggunakan Rumah Duka Bougainville. Keramahan merupakan keunggulan kami dalam melayani Anda. Adapun fasilitas penunjang Rumah Duka lainnya, seperti mobil jenazah, lift jenazah, tempat perawatan jenazah, kami pun memberikan pelayanan perawatan jenazah sesuai dengan prosedur dan agama yang dianut. Mbak
warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Duka Bougainville hadir menjadi salah satu bentuk pelayanan kami yang berkembang dari pengalaman dalam meringankan kedukaan bagi keluarga yang ditinggalkan serta memberikan penghormatan terakhir bagi orang yang terkasih. Saya, Dr. Riani Isyana Pramasanti MKes, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, beserta Civitas Hospitalia, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga selalu berkomitmen memberi pelayanan prima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesembuhan, dan kepuasan Anda menjadi kebahagiaan kami.